Oke, selamat malam semuanya. Malam, Miss. Malam Minggu. Malam, Malam. Miss. Gimana kabarnya semua? Baik, Baik, Miss. Baik. Miss. Ya. Oke, jadi sebelum kita memulai untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajarannya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Ya, jadi untuk mata kuliah kita hari ini itu adalah IT Entrepreneurship Ideation, yang dimana topik materi hari ini itu adalah ekosistem startup dan inovasi terbuka. Begitu. Nah, kita mulai dari apa itu startup. Ya, pastinya kita semua pernah mendengar kalimat startup. Ya, dikarenakan kita sudah hidup di era digital dan kita sudah hidup berdampingan dengan yang namanya teknologi seperti itu. Nah, jadi startup itu merupakan perusahaan yang baru didirikan dan biasanya berfokus pada menciptakan produk ataupun layanan yang inovatif dengan tujuan berkembang ataupun scale itu secara cepat. Ya, jadi perusahaan startup ataupun startup ini itu merupakan perusahaan yang baru ataupun dapat dikatakan sebagai perusahaan perintis, ya, yang dimana itu produknya itu adalah memanfaatkan teknologi. Ya, tujuannya adalah untuk menjangkau banyak user, banyak pengguna seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, dapat dikatakan itu adalah seperti Gojek, ya, yang dimana Gojek ini itu berdiri di tahun 2015, ya, tapi bukan pada tahun 2015, tetapi pada tahun 2010. Ya, Gojek itu berdiri sejak tahun 2010 dan dimana di masa itu Gojek belum memiliki yang namanya aplikasi. Ya, yang dimana seseorang pada saat ingin memesan Gojek, aplikasi Gojek, ya, memesan sebuah kendaraan, itu dengan cara melakukan yang namanya call center, menghubungi call center. Ya, jadi pada tahun 2015 berkembanglah Gojek. Ya, Gojek memiliki yang namanya sebuah aplikasi, di mana di dalam aplikasi tersebut, ya, itu menyediakan beberapa fitur, seperti fitur GoRide, GoSend, GoFood, dan GoShop. Ya, jadi untuk fiturnya itu belum dalam skala besar. Ya, kemudian beberapa tahun kemudian, ya, Gojek itu mengalami perkembangan. Ya, muncullah dia yang namanya fitur kita dapat melakukan pengisian token listrik, dapat melakukan pengisian ataupun pembayaran biaya apapun yang kita inginkan seperti IndiHome dan yang lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah contoh dari startup. Ya, jadi startup itu merupakan perusahaan yang baru didirikan, ya, yang dimana bisnis yang memanfaatkan sebuah teknologi untuk dapat menjangkau banyaknya pengguna ataupun banyaknya user seperti itu. Nah, kemudian memahami ekosistem startup. Ya, jadi definisi ekosistem startup ini itu merupakan jaringan pihak-pihak yang saling mendukung agar startup ini dapat berdiri, berkembang, dan berhasil. Ya, jadi dapat dikatakan dengan kata lain, startup ini tidak berkembang secara sendiri, ya, tetapi dibantu oleh berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing. Ya, jadi sebuah startup, ya, untuk dapat berkembang, untuk dapat berhasil, itu diperlukan yang namanya pihak-pihak yang terlibat, ya, seperti itu. Jadi, komponen utama di dalam ekosistem startup itu terdiri dari startup itu pastinya, ya, yang dimana startup yang tadi itu merupakan adalah pelaku inovasi dan merupakan penggerak utama di dalam ekosistem seperti itu. Jadi mereka inilah yang menciptakan sebuah produk ataupun layanan baru. Ya, kemudian dari hasil produk dan layanan baru tersebut sudah ada, diujilah model bisnis tersebut, ya, dan dilakukan yang namanya dapat mendorong perubahan di pasar melalui pendekatan yang gesit dan berorientasi pada sebuah pertumbuhan seperti itu. Kemudian yang kedua, ya,
pihak yang terlibat di dalam startup itu ada yang namanya investor, yang dimana investor inilah nantinya yang menyediakan modal dan sumber daya strategis yang memungkinkan startup ini dapat berkembang. Begitu. Jadi jika tidak ada investor dalam sebuah startup, ya tidak mungkin startup itu akan dapat berkembang. Ya, jadi selain pendanaan, investor ini seringkali memberikan akses seperti akses jaringan, bimbingan, dan validasi bagi ide-ide bisnis yang menjanjikan. Ya, kemudian yang ketiga, ekosistem startup itu ada yang namanya komunitas dan mentor seperti itu. Jadi komunitas dan mentor itu ada yang namanya inkubator dan akselerator. Ya, jadi itu merupakan adalah program yang dapat membantu startup berkembang ya dengan cara melakukan pelatihan, pendampingan hingga akses pendanaan. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan yang namanya ekosistem startup dan komponen-komponen yang terlibat di dalam ekosistem startup seperti itu. Nah, kemudian kita masuklah dia. Apa itu inovasi terbuka ya? Sebelum kita masuk ke apa itu inovasi terbuka ya, adakah yang bisa dapat membantu saya memberikan jawaban kepada kita semua mengenai apa itu pengertian inovasi? Ada yang tahu Ya, inovasi Miss. itu apa? Ya, siapa ya? Nih, Risna ya? Ya, Miss. Ya, apa Jadi jawabannya Risna? inovasi, menurut saya inovasi itu adalah proses dari hasil pengembangan ide, Miss. Mm-mm. Terus memanfaatkan ide itu dengan cara baru yang memberikan nilai tambah dari ide awal tadi, Miss. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi? Cukup itu aja? Oke ya, sepertinya itu saja ya. Jadi, inovasi itu merupakan sesuatu hal yang baru ya ataupun memiliki nilai tambah ataupun menciptakan dari yang sudah ada itu dibuat sesuatu hal yang baru seperti itu ya. Jadi, pendekatan inovasi ya di dalam inovasi terbuka itu adalah di mana sebuah perusahaan ataupun organisasi tidak hanya mengandalkan ide dan sumber daya dari dalam organisasi. Nah, tetapi juga memanfaatkan yang namanya ide, teknologi, pengetahuan, dan kerjasama dari pihak luar untuk menciptakan atau mengembangkan sebuah produk yang berbentuk digital, ya, kemudian layanan maupun sebuah proses bisnis. Ya, jadi itu adalah inovasi terbuka ataupun open innovation, ya. Kemudian, contoh inovasi terbuka itu apa sih ya? Jadi untuk contoh inovasi terbuka itu seperti contohnya adalah startup melakukan berkolaborasi ataupun melakukan collab dengan perusahaan besar untuk mengembangkan aplikasi ataupun layanan digital. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti startup vintage ya. Contohnya adalah Dana, OVO, yang dimana startup ini itu bekerja sama dengan bank agar layanan pembayaran digital company tersebut dapat digunakan lebih luas ya. Tetapi seperti yang kita ketahui sekarang ya, untuk startupnya OVO ya ataupun aplikasi OVO itu sudah sangat jarang digunakan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya pada saat kita parkir di mall, ya, sudah sangat jarang dilakukan payment parkir itu dengan menggunakan OVO. Ya, kebanyakan sekarang itu sudah menggunakan yang namanya Flash, GoPay, dan yang lain sebagainya seperti itu, ya. Jadi untuk contoh inovasi terbuka itu adalah startup berkolaborasi dengan perusahaan besar untuk mengembangkan aplikasi ataupun layanan digital, ya. Nah, kemudian adapun peran kolaborasi dalam inovasi terbuka ya, itu dapat dilihat pada gambar tersebut yang ada di slide PPT ya, yang dimana di tengah tersebut ya itu ada yang namanya startup. Ya, jadi startup itu berdiri di tengah ya dikarenakan menjadi pihak yang mengembangkan ide, produk ataupun layanan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi startup ini tidak bisa berkembang sendiri. Ya, jadi untuk menciptakan inovasi yang baik,
startup perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, jadi kolaborasi ini itu disebut sebagai inovasi terbuka ataupun open innovation. Ya, jadi penjelasan dari gambar ini itu adalah yang pertama, startup. Ya, startup berada di tengah. Ya, dikarenakan yang tadi saya bilang, ini merupakan menjadi pihak yang mengembangkan ide, produk, ataupun layanan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, kemudian ada yang namanya pengguna ataupun customer. Ya, yang dimana pengguna ataupun customer ini itulah nanti yang akan menggunakan sebuah startup tersebut yang sudah dirilis. Ya, jadi peran pengguna customer ini itu adalah memberikan kebutuhan nyata. Ya, kemudian memberikan umpan balik ataupun feedback terhadap produk. Ya, seperti itu. Contohnya pada pengguna Gojek ya, itu memberikan masukan ya agar tersedia fitur berbagi lokasi ataupun share trip namanya. Jadi Gojek ya kemudian mengembangkan fitur tersebut berdasarkan kebutuhan pengguna. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian yang kalau di saya di kanan ya, di mitra industri. Jadi peran mitra industri ini itu adalah memberikan teknologi, sumber daya, pengalaman, dan akses pasar. Ya, jadi membantu startup ini dapat berkembang lebih cepat. Ya, jadi startup ini itu bekerja dengan perusahaan besar ya ataupun bank ya untuk mengembangkan sistem pembayaran digital. Itu contohnya seperti itu ya. Kemudian ada keempat, yaitu adalah kampus ataupun universitas, yang dimana perannya ini itu adalah menyediakan hasil riset, ya kemudian menyediakan talenta ataupun sumber daya manusia seperti itu. Kemudian kita lihat yang di gambar bawah ada mentor, ya. Mentor ini itu perannya adalah memberikan pengalaman dan arahan bisnis, ya agar dapat membantu startup tersebut untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Dan yang kita lihat terakhir itu ada komunitas. Ya, komunitas ini memiliki peran itu adalah berbagi pengetahuan, ya, membangun jaringan ataupun networking, ya, kemudian melakukan yang namanya kolaborasi bersama. Ya, jadi ini itu adalah peran kolaborasi ya di dalam inovasi terbuka seperti itu ya. Kemudian dengan adanya inovasi terbuka pada startup itu memiliki manfaat ya. Yang pertama adalah dapat mempercepat sebuah proses pengembangan produk ya karena yang tadi udah kita bahas ya untuk startup ini itu melakukan kolaborasi dalam inovasi terbuka seperti itu. Nah, kemudian manfaat yang kedua, inovasi terbuka itu memungkinkan startup untuk memanfaatkan ide, sumber daya, dan masukan dari berbagai pihak eksternal maupun internal, sehingga proses pengembangannya menjadi lebih cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan. Ya, dan kemudian dengan adanya manfaatan ini, ya dengan adanya pendekatan ini, startup dapat mengurangi yang namanya risiko kegagalan. Ya, karena kita tahu ya, banyak juga ya beberapa startup ya itu yang dia hanya bertahan sekitar 4 tahun atau 5 tahun seperti itu. Ya contohnya kita bilang seperti Sorabel ya kalau kamu pernah dengar ya platform Sorabel ya itu berdiri di tahun 2014 ya. Kemudian tutup sekitar di tahun 2020. Ya, ini dikarenakan apa faktornya? Ya, karena tidak dapat bersaing dengan kompetitor yang lebih besar. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini itu adalah manfaat inovasi terbuka pada startup. Ya, oke, kita next. Adapun ya, ideation dalam IT entrepreneurship. Ya, yang dimana tadi mata kuliah kita ini itu adalah IT entrepreneurship ideation. Ya, jadi IT entrepreneurship ya, menciptakan sebuah bisnis yang berhubungan dengan IT, yang berhubungan dengan digital, ya, ideation. Apa itu ideation? Ya, jadi ideation itu
merupakan proses menghasilkan sebuah ide, ya. Merupakan proses ya setelah menghasilkan sebuah ide, dilakukan yang namanya pengembangan ide tersebut, ya. Kemudian memilih berbagai ide untuk menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan peluang baru. Ya, jadi itu adalah ideation ya. Jadi mata kuliah kita ini adalah IT Entrepreneurship Ideation ya, menghasilkan sebuah ide bisnis berbasis digital, berbasis teknologi seperti itu. Nah, jadi di dalam dunia startup ya, ideation itu merupakan tahap awal sebelum menciptakan sebuah produk atau sebelum menciptakan sebuah bisnis digital yang akan dibuat seperti itu. Oke, jadi sebuah ide bisnis ini itu lahir itu dari kebutuhan nyata ya, dari masalah yang ada di sekitar masyarakat ataupun di sekitarnya kita ya, dan kemudian divalidasi dengan data. Ya, jadi harus memiliki data. Ya, jadi dari ide menuju peluang nyata itu adalah ideation ya, sebuah ide bisnis itu lahir itu dari kebutuhan nyata seperti itu. Nah, kemudian kita masuk tahapan ideation di dalam startup ya. Untuk menemukan sebuah ide di dalam startup itu ada tahapannya. Nah, yang pertama kamu boleh lihat yang ada di gambar ya. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah ya. Yang dimaksud dari identifikasi masalah ini itu adalah temukan masalah nyata yang relevan dan bernilai. Ya, jadi identifikasi masalah ini dilihatlah ya, masalah nyata yang sedang terjadi di area sekitarnya kita ataupun di area lingkungannya kita ya. Kemudian kita berikan solusinya. Solusinya ini berbasis yang namanya teknologi. Contohnya, pada saat beberapa bulan yang lalu, ya, Sumatera Utara mengalami yang namanya bencana alam yaitu adalah banjir. Benar ya? Kemarin kita ada mengalami banjir ya di Sibolga dan yang lainnya itu mengalami banjir parah. Ya, ini dikarenakan adanya faktor hujan ya, hujan yang terjadi itu kurang lebih selama seminggu ya, menyebabkan yang namanya kebanjiran ya. Coba masing-masing orang yang ada di sini ya, pikirkan dengan adanya masalah tersebut, solusi apa yang bisa diberikan? Nah, ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya untuk berikan ide solusi pada saat kita mengalami bencana alam? Sepertinya tidak ada ya. Jadi ide solusi yang dapat diberikan dari masalah tersebut ya yang ada di area sekitar kita yang kemarin itu adalah bencana alam ya. Bagaimana jika adanya muncul sebuah aplikasi atau bagaimana jika adanya sebuah aplikasi untuk memberikan notifikasi jika bencana alam itu akan terjadi. Ya, jadi contohnya dalam beberapa hari kemudian, ya, terjadi yang namanya gempa. Ya, jadi dengan adanya aplikasi tersebut, kita sebagai user ya dapat mengetahui, oh, nanti di hari ini, di tanggal sekian, di jam sekian, bencana alam seperti gempa akan datang. Ya, jadi dengan adanya aplikasi tersebut, itu dapat membantu user, ya, dapat membantu masyarakat. Ya, jadi mengetahui kapan gempa akan terjadi. Ya, kemudian akan melakukan yang namanya planning. Ya, melakukan yang namanya rencana, bersiap-siap atau misalnya terjadi yang namanya banjir, ya bersiap-siap untuk packing yang ada di rumah yang bisa di-packing seperti itu. Ya, jadi tahapan ideation dalam startup ini yang pertama tadi adalah identifikasi masalah di area sekitar, ya kemudian yang kedua eksplorasi kebutuhan pengguna.
pahami kebutuhannya, ya, kemudian pain point-nya dan konteks pengguna. Apakah ide kamu tersebut ya dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, brainstorming ide, ya. Setelah mengidentifikasi masalah yang ada di area sekitarnya kamu, ya, hasilkan dulu sebanyak-banyaknya mungkin ide tanpa batasan. Ya, jadi tadi adanya banjir ya, kamu mungkin membuat aplikasi banjir ya, atau aplikasi bencana alam, atau ada ide yang lain. Ya, hasilkan dulu ide sebanyak-banyaknya, di-list-kan. Ya, kemudian dilakukanlah yang namanya tahapan keempat, seleksi ide terbaik. Ya, jadi nilai dan pilih ide kamu tersebut dengan dampak dan kelayakan tertinggi. Ya, jadi sudah melakukan brainstorming ide, ya, menghasilkan ide sebanyak mungkin, ya, kemudian seleksilah idenya kamu. Pilihlah ide yang terbaik. Ya, kemudian setelah sudah memilih ide terbaiknya kamu, sudah melakukan seleksi, barulah buat yang namanya konsep ataupun prototipe awal. Ya, jadi ubahlah ide yang sudah dipilih tersebut menjadi konsep dan prototipe awal yang dapat diuji. Ya, jadi berikutlah tahapan ideation di dalam startup seperti itu. Ya, kemudian validasi masalah ya sebelum membuat solusi. Ya, jadi validasi masalah ini itu adalah proses menguji ide tersebut. Ya, tujuannya untuk apa? Memastikan bahwa ide tersebut apakah layak atau tidak, ya, apakah dibutuhkan pasar atau tidak, ya, dan dapat dieksekusi menjadi bisnis yang menguntungkan, seperti itu. Karena yang namanya startup, ya, jadi untuk startup ini, itu target penggunanya adalah masyarakat sekitar pastinya ya. Nah, jadi poin pentingnya itu adalah apakah startup tersebut ya dibutuhkan pasar atau tidak ya, karena banyak startup seperti yang saya bilang tadi itu tidak dapat bertahan lama ya. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan bisa saja ya itu kurang dibutuhkan oleh pasar, kurang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Ya, jadi validasikanlah masalah kamu tersebut sebelum membuat solusi. Ya, jadi untuk metode validasi masalah, ya, yang pertama itu adalah dengan metode wawancara pengguna. Ya, jadi wawancara pengguna ini itu adalah gali pengalaman terlebih dahulu. Ya, kemudian kebutuhan pengguna secara mendalam, ya galilah pengalaman pengguna secara mendalam. Lakukan wawancara pengguna. Ya, kemudian metode yang kedua, survei singkat. Ya, kumpulkan data dari lebih banyak responden untuk memvalidasi pola masalah. Caranya bagaimana? Dengan membuat yang namanya G-form. Ya, jadi kamu setelah memiliki ide bisnis yang tadi sudah ada, ya, kamu lakukan dulu metode validasi masalah, ya, tahapan yang kedua ini, metode yang kedua ini itu adalah survei singkat, ya, kamu dapat lakukan dengan membuat G-form, ya, memberikan beberapa pertanyaan di G-form-nya kamu, ya, dan meminta responden untuk mengisi. Ya, jadi lakukan yang namanya survei singkat seperti itu. Nah, kemudian metode ketiga, ya, observasi perilaku. Ya, amati konteks nyatanya. Ya, yang dimana tujuannya ini itu nanti adalah untuk memahami perilaku dan hambatan yang terjadi. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, analisis pain point. Ya, jadi petakan dan prioritaskan masalah yang paling sering terjadi. Ya, yang paling penting dan paling mendesak seperti itu, ya. Jadi ini itu adalah metode validasi masalah. Ya, jadi sebelum membuat solusi, lakukanlah metode ini terlebih dahulu. Seperti itu, ya. Jadi problem solution fit, ya, terjadi ketika solusi yang kita bangun itu benar-benar menjawab masalah penting bagi masyarakat, bagi pengguna. Ya, jadi masalah itu nyata dan relevan, ya.
masalah tersebut dialami oleh target pengguna, ya, kemudian terjadi berulang dan konsisten, ya, dan kemudian bentar ya. Dan kemudian ada dampak jika tidak diselesaikan seperti itu, ya. Oke, kemudian value proposition startup, ya. Pernyataan nilai unik yang menjelaskan masalah yang diselesaikan untuk siapa dan mengapa lebih baik dari solusi lain, seperti itu. Jadi, 3 pertanyaan kunci pada value proposition startup. Yang pertama, masalah apa yang ingin diselesaikan? Nah, begitu ya. Jadi jelaskan masalah utamanya, dampaknya apa, dan konsekuensinya jika tidak diatasi itu apa. Seperti itu, contohnya, jika tidak ada aplikasi Gojek, ya, masalah utamanya itu adalah karyawan yang ingin berangkat kerja, berangkat ke kantor ya, tetapi tidak memiliki kendaraan ya, ini tuh adalah masalah bagi karyawan tersebut ya. Kenapa? Karena dengan menaiki angkutan umum ya, secara padat-padatan pastinya ya, dan dampaknya itu bisa saja terlambat. Ya, jadi dengan adanya aplikasi Gojek ini, ya itu dapat membantu user, membantu karyawan dan yang lain ya. Jadi masalah terselesaikan dengan adanya aplikasi ini ya. Jadi yang pertama 3 pertanyaan kunci adalah masalah apa yang ingin diselesaikan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk siapa nilai ini diciptakan? Ya, kamu tentukan ya, segmen pelanggannya siapa? Ya, segmen pelanggan ini ditentukan secara spesifik ya, dan kebutuhannya itu apa? Ya, contohnya pada aplikasi Gojek ya, pelanggannya itu adalah semua masyarakat yang tidak memiliki kendaraan contohnya, ataupun misalnya mengalami kesulitan menemukan kendaraan atau mengalami kesulitan jika ingin berangkat ataupun menuju ke suatu tempat dikarenakan tidak memiliki kendaraan. Seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah untuk siapa nilai ini diciptakan. Kamu harus dapat menjawabnya terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa lebih baik dari solusi lain? Seperti itu ya. Jadi kamu bandingkan dari hasil ide bisnisnya kamu ya dengan kompetitor yang sudah ada ya, apa keunggulannya dari ide bisnis kamu tersebut? Ya, apa keunggulan pembedanya? Apakah lebih efektif ya, lebih cepat, lebih mudah, lebih aman atau lebih hemat seperti itu ya. Oke, kemudian dengan mengintegrasikan inovasi terbuka di dalam ideation ya, jadi sebelumnya ya, sebelum diintegrasikan ke dalam inovasi terbuka sebuah startup ini ya, ide itu dikembangkan secara tertutup dan terbatas ya, mengandalkan sumber daya internal saja ya. Kemudian risiko bisa tinggi karena kurangnya masukan dan validasi dari luar ya, sebelum mengintegrasikan inovasi terbuka di dalam ideation ya. Nah, sesudah melakukan integrasi inovasi terbuka di dalam ideation ya, jadi dengannya diintegrasikan inovasi terbuka ini ya, ide tersebut dapat dikembangkan dengan masukan dari berbagai pihak eksternal ya, seperti user, partner, dan komunitas seperti yang tadi saya sudah sampaikan seperti itu ya. Jadi kolaborasi ini itu dapat memperluas perspektif dan meningkatkan kualitas solusi seperti itu. Ya, kemudian adapun langkah-langkah cara mengintegrasikannya. Ya, yang pertama, yang tadi ya, ideasi, lakukan ideasi. Yang mencari ide, kemudian melakukan kolaborasi. Ya, kemudian lakukan yang namanya validasi dan iterasi seperti itu. Ya, jadi mulailah dari gagasan awal, ya, ajak pihak luar berkontribusi, uji dengan pengguna, lalu perbaiki secara berkelanjutan seperti itu ya. Kemudian masuklah kita kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah ekosistem startup dan inovasi terbuka
itu merupakan menjadi fondasi yang sangat penting ya dalam pengembangan ide IT entrepreneurship. Ya, jadi marilah mulai eksplorasi ide dengan pendekatan terbuka dan bangun jaringan kolaborasi sejak dini seperti itu. Ya. Oke, sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi kuliah kita pada hari ini yaitu adalah ekosistem startup dan inovasi terbuka? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika Tidak tidak ada, Miss. ada, oh Tidak ada, ada, siapa? Miss. Oh tidak ada. Tidak ada, Miss. Oke, jika tidak ada ya, sekianlah untuk pertemuan kita hari ini, untuk perkuliahan kita hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Miss. Selamat malam, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, thank you.